Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Dan inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik sejumlah figur menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju pagi tadi di Istana Negara, Jakarta. Menteri dan wakil menteri akan menjabat untuk sisa masa jabatan periode 2019 hingga 2024. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32M tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019 hingga 2024. Berdasarkan surat tersebut, ada 5 wakil menteri baru yang dilantik, yakni Pahala Nugraha Mansuri, Wakil Menteri Luar Negeri, Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Paiman Raharjo, Wakil Menteri Desa PDTT, Ruslan Rusani, Wakil Menteri BUMN, Saiful Rahmat, Wakil Menteri Agama. Sementara posisi menteri yang dilantik yakni Menteri Komunikasi dan Informatika. Posisi Menkominfo sebelumnya dijabat oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Posisi itu kini resmi dijabat oleh Budi Aris Setiadi, seorang mantan wartawan yang juga mantan Wakil Menteri Kemendes PDTT sejak Oktober 2019. Sementara Wamenkominfo Nezar Patria diketahui juga merupakan seorang mantan wartawan yang kemudian menjadi staf khusus 5 Menteri BUMN sejak 7 Juni 2022. Kemenkominfo untuk kali pertama akan dipimpin oleh 2 sosok eks-wartawan sejak era reformasi. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi ditetapkan sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo masa sisa jabatan 2019-2024. Dan berikut profil dan karir selengkapnya Budi yang dikenal luas sebagai pemimpin kelompok pro Joko Widodo. Budi Aris Setiadi resmi dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Menteri Joni G. Plate. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelum menjadi Menkominfo, Budi Aris Setiadi terlebih dulu menjabat sebagai Wakil Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT sejak 25 Oktober 2019. Budi Aris Setiadi lahir di Jakarta pada 20 April 1969. Perujuk lama dari Kemendes, Budi Ari adalah alumni Universitas Indonesia baik program sarjana dan master. Budi Aris Setiadi mengambil jurusan S1 Ilmu Komunikasi kemudian dilanjutkan dengan studi S2 jurusan Manajemen Pembangunan Sosial. Sejak kuliah, Budi adalah mahasiswa aktif dalam berbagai organisasi. Namanya pernah tercatat sebagai Ketua Forum Studi Mahasiswa UI pada tahun 1993 hingga 1994 dan Presidium Senat Mahasiswa UI pada 1994 hingga 1995. Tidak hanya berorganisasi sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, ia juga aktif dalam pers kampus. Pada periode 1993 hingga 1994, Budi menjabat sebagai redaksi pelaksana Suara Mahasiswa UI. Dan di akhir tahun perkuliahannya tahun 1994, Budi tercatat sudah bekerja sebagai wartawan media Indonesia Minggu. Usai lulus, dirinya lalu pindah ke media lain yakni Mingguan Kontan pada tahun 1996. Meski telah lulus, pengalaman organisasi tidak dia tinggalkan begitu saja. Tahun 1998 hingga 2001 ia lakoni dengan menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Dalam pekerjaan, lelaki asal Jakarta ini juga menduduki jabatan mentereng. Sejak 2001 hingga 2009 dirinya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Mandiri Telekomunikasi Utama. Selepas itu, Budi tercatat sebagai direktur di 4 perusahaan berbeda, yakni PT Daya Mandiri, Utama NKE Investma, Sarana Global Informasi dan Mitra Lumina Indonesia.
Karir politiknya ia mulai pada tahun 2005 di mana kala itu ia menjabat sebagai Wakil Ketua PDIP DKI Jakarta. Jabatan itu ia emban selama 5 tahun sebelum akhirnya naik jabatan menjadi Ketua Balitbang PDIP DKI Jakarta. Pilpres 2014 menjadi momentum Budi Aris Setiadi masuk dalam pemerintahan. Dirinya tercatat pernah menjadi Koordinator Nasional Relawan Pro Jokowi atau Projo, dan sejak tahun 2014 hingga saat ini dirinya masih menjabat sebagai Ketum DPP Projo. Dan pada pemerintahan kedua, Presiden Joko Widodo tepatnya pada 25 Oktober 2019, Budi Ari diangkat sebagai Wamendes PDTT. Langsung dari laman LHKPN KPK, pada tahun 2022 Budi Ari memiliki total kekayaan mencapai 101 miliar rupiah. Dengan rincian harta tanah dan bangunan senilai 62,7 miliar rupiah. Harta bergerak berupa mobil senilai 869 juta rupiah. Harta bergerak lain senilai 2 miliar 300 juta rupiah. Surat berharga senilai 24 miliar 500 juta rupiah. Kas dan setara kas senilai 10 miliar 603 juta rupiah. Dengan demikian, per hari ini posisi Menkominfo resmi terisi oleh Budi Aris Setiadi. Posisi Menkominfo sebelumnya dijabat oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Budi Aris Setiadi resmi dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Presiden Joko Widodo mengungkap arahan kepada Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika baru, utamanya soal BTS dan ICT. Usai melantik Menteri Komunikasi dan Informatika beserta Wakil Menteri di Istana Negara hari ini, 17 Juli 2023, Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah mandat dan pesan kepada Menkominfo yang baru untuk bekerja dengan cepat. Adapun arahan yang disampaikan Presiden yakni terkait penyelesaian pembangunan menara base transceiver station 4G tetap diutamakan. Penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan. Kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, tugas beratnya di situ. Hal lain yang disampaikan Presiden mengenai kecepatan perubahan dunia ini sangat ditentukan oleh Information and Communication Technology. Oleh sebab itu, Presiden mengatakan keberadaan Wakil Menteri juga dibutuhkan. Yang berkaitan dengan Artificial Intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Budi Aris Setiadi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggantikan Menteri Komunikasi dan Informatika Jody G. Plate. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria merupakan salah satu staf khusus 5 Menteri BUMN. Presiden juga mengungkapkan pertimbangan menunjuk sosok dari non-partai politik tersebut dengan alasan agar semua bekerja dengan cepat. Usai dilantiknya Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru pada periode 2019-2024, Budi menyampaikan terdapat 4 fokus utama yang menjadi prioritas kinerjanya sampai dengan tahun 2024 mendatang. Selepas dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Menkominfo Budi Aris Setiadi bersama Wakil Menkominfo Nezar Patria menjalani upacara serah terima jabatan dari PLT Menkominfo Mahfud MD, yakni di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Senin pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dalam konferensi persnya, Menkominfo Budi Aris Setiadi menyampaikan terdapat 4 fokus utama yang menjadi prioritas kinerjanya sampai tahun 2024 mendatang. Pertama, terkait dengan pembangunan infrastruktur digital. Kedua, pemberantasan platform-platform yang meresahkan masyarakat. Ketiga, pembaruan ekosistem digital. Dan keempat, terkait dengan pembangunan narasi pemilu damai 2024. Yang pertama, infrastruktur digital. Yang kedua, pengendalian terhadap platform-platform yang meresahkan masyarakat. Dari mulai hoax, radikalisme, dan sebagainya. Yang ketiga adalah membangun dan mengembangkan ekosistem digital. Dari mulai e-commerce, perlindungan data pribadi, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah bagaimana membangun narasi damai
pemilu 2024. Jadi itu fokusnya, nanti mana yang mau dikerjakan, tapi itu kan garis besarnya kan. Gitu. Senada dengan yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, Menkominfo Budi juga menyampaikan bahwa nantinya akan segera dibentuk satuan tugas yang berkaitan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana Satgas tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan percepatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Karena Presiden tidak ingin Indonesia kalah dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik dari segi infrastruktur maupun regulasi. Tadi Pak Presiden sudah sampaikan bahwa nanti kita akan membentuk Satgas, ya percepatan dan langkah-langkah, karena yang pasti Pak Presiden soal akses digital atau BTS ini akan terus jalan. Begitu. Jadi sehingga harus ada Satgas percepatan untuk berbagai isu yang menyangkut ekosistem digital, infrastruktur digitalnya juga, dan sebagainya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan agar Budi Aris Setiadi dapat segera mengejar ketertinggalan program pemerintah sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Menkominfo sebelumnya, Johnny G. Plate. Ia pun berpesan kepada Menkominfo Budi Ari untuk segera mengadaptasikan kementeriannya agar Indonesia dapat berjalan beriringan, yakni dengan kecepatan teknologi yang berubah secara cepat lantaran didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi. Kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT. Oleh sebab itu, ini juga kita perkuat dengan Wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.